Ini Ray Dalio saya khawatir 2-3 hari dia bisa pulang loh. Anda tahu kan salah satu pengurus di situ yang pernah berbohong di Republik ini kan? Orang-orang yang pembohong itu harus keluar. Dan Anda harus tegar dengan menanamkan resiko di tempat-tempat yang kemungkinan ada orang berbohong di situ. Ada kemudian pasar yang kumuh, kemudian ada jualan di situ, terus Anda panggil seseorang supaya jadi penasehat pasar itu. Pedagang di situ juga tahu kan, bahwa ini kumuh. Kemudian ada orang bekas koruptor masuk ke dalam. Itu kan menimbulkan kecurigaan. Pasar yang kumuh itu ya akan menghasilkan investasi yang kumuh tentunya kayak gitu. Oh dia kemarin kan master campaign waktu saya jadi presiden, boleh dong saya jadikan CEO. Itu nggak bisa kayak begitu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya, Saud Sitomorang. Horas. Selamat datang, Horas. Bung Saud. Yap. Sebelumnya itu aku mau perkenalkan dulu, sebenarnya nggak perlu juga ya. Netizen, Bung Saud ini pimpinan KPK periode 2015-2019. Habis bro saya. Oke, Bung Saud, ini kan menarik kalau kita melihat ya, pemerintahan ini tetap kekeh nih, membentuk Danantara. Padahal di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, terutama keuangan negara kita yang lagi seret, ada himbauan untuk penghematan dan lain sebagainya. Tapi kok saya heran, Danantara ini tetap dipaksakan. Kenapa bukan misalnya BUMN saja yang dibenahi? Kira-kira seperti itu. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi, kita ini kok Danantara diisi oleh mantan Presiden Jokowi Mulyono. Apakah ini semacam mencarikan tempat buat Pak Jokowi yang selama ini tadinya tempatnya mau dibuat semacam presidential club, tapi nggak jadi? Maka disinilah Danantara ditempatkan Jokowi. Ini apa yang sedang terjadi? Bung Saud ini sebagai anggota Telik Sandi pasti mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Silakan Bung Saud. Iya, kita memang perlu bertanya apakah ini Danantara ini pepesan kosong atau enggak ya. Oke. Ini akan menarik buat kita, nanti waktu akan menentukan. Jadi, tapi kan banyak paradoks di situ. Oh, paradoks. Banyak paradoks. Seperti buku ini, paradoks. Iya, paradoks banyak. Ya. Jadi di antaranya adalah di dalam pembukaan Undang-Undang 1 2025 itu, itu udah dijelaskan bahwa BUMN ke depan itu dia harus memisahkan mana regulator, mana pelaksana, mana pengatur, mana eksekutor, dan seterusnya. Iya. Itu di pembukaannya loh, iya, di pembukaan halaman pertama itu di undang-undang itu. Berarti langsung diingatkan. Langsung diingatkan. Iya. Tapi pengurusnya sendiri kalau kita lihat kan itu salah satunya regulator. Iya, menteri ya. Iya, jadi saya bilang itu saya bilang dari awal. Akhirnya orang akan tanya, ini pepesan kosong. Iya kan? Saya jangan dipaksa juga mikir pepesan kosong, karena aku hampir 4 tahun bicara strategic management. Wah, ini ilmunya Bung Saud. Ya, kalau bicara strategic management, ya disertasinya nggak pernah selesai. Nanti kita selesaikan kapan-kapan. Oke, itu bagaimana tuh? Kalau kalau kita bicara strategic management itu kan itu banyak yang strategic thinking disebutnya. Kan ini namanya strategic management. Kita nggak bicara pasar modalnya, nggak bicara akuntansinya, nggak bicara pemasarannya secara ekonomi, nggak bicara juga pasar modalnya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara pasar modal itu ibarat cuma pasar, yang namanya pasar gitu loh. Tempat jual beli. Iya, kalau pasarnya kumuh pasti orang nggak datang. Makanya kan jatuh kemarin kan gitu. Lihat dong, pasarnya kumuh. Anda mau jual barang bagus, kalau di pasarnya jelek ya jelek lah, orang nggak akan datang. Pasar kumuh itu bisa diidentikan bahwa orang-orangnya kumuh ya? Semuanya banyak kumuh, termasuk barang yang dijual gitu. Ada barang yang bagus dijual tapi di tempat yang kumuh. Jadi Danantara ini tempat yang kumuh? Nah, bisa jadi itu menjadi potensi menjadi kumuh karena dari awal pembentukannya kan tadi udah bilang ada paradoks. Kemudian strategic thinkingnya. Coba strategic thinkingnya apa? Dasarnya menempatkan mantan Perdana Menteri. Taksin. Terus kemudian mantan Presiden. Iya kan? Mulyono. Ya, makanya ada pepatah mengatakan gini, ketika Anda melewat kebun semangka. Pepatah dari mana nih? Ini pepatah Cina sebenarnya. Tapi itu Indonesia kira-kira gini. Kalau Anda sedang berjalan di kebun semangka, jangan coba-coba memperbaiki sepatu Anda gitu. Pasti dari jauh pemilik kebun semangka bilang kita mau ngambil kan. Iya kan? Jadi dalam melakukan bisnis besar dalam perjalanan itu jangan menimbulkan kecurigaan. Kecurigaannya kan banyak diantaranya tadi itu penempatkan orang-orang di situ. Termasuk Ray Dalio di situ. Anda kalau baca buku prinsipalnya Ray Dalio, kalau baca buku itu
Ini Ray Dalio saya khawatir 2-3 hari dia bisa pulang loh. Kalau Anda bicara buku Ray Dalio dalam prinsipal yang di buku yang dia tulis, katanya itu ada 5 juta pembaca gitu ya. Masih mengalahkan buku Stephen Covey yang 15 juta pembaca. Stephen Covey kan pernah diundang oleh Presiden Bill Clinton ketika itu karena pikiran-pikirannya. Ray Dalio diundang oleh Presiden Indonesia gitu kira-kira ya kan. Dan dimasukkan ke Danantara. Ya, untuk kemudian menjelaskan jalan pikirannya dengan teori-teori, macam-macam banyak teori di situ. Risk parity dan semuanya, alpha apa, dan seterusnya. Banyak teori-teori yang dia keluarkan di situ. Tapi kalau kita baca, buku itu dari depan sampai ke belakang itu bicara kejujuran dan integriti, bro. Integrity. Jadi saya khawatir nih Ray Dalio ini, dan makanya Ray Dalio hari kedua dia kunjungan ke Indonesia, dia bilang, ini penghambat utama di Indonesia itu adalah korupsi. Dia udah ngomongin itu. Tapi kenapa dia tetap mau masuk? Nah ini mungkin dia itulah teori-teori yang dia pakai menantang ya, karena di dalam teori dalam buku yang dia tulis itu dalam prinsip dia pegang di situ kejujuran. Muncul loh kata kejujuran dan seterusnya. Integrity itu muncul. Mungkin dia mau uji teori-teorinya dalam buku ya? Bisa jadi. Ya. Cuman saya melihat indikasinya bisa jadi 2-3 bulan dia pulang juga kan gitu dia kan. Cabut ya? Cabut. Ini berat ini medannya, ternyata pasarnya kumuh banget kan gitu kan. Ya, itu yang saya bilang kembali lagi, kalau umpamanya kita bicara bagaimana ke depan, apakah ini pepesan kosong atau enggak, kita nggak boleh mengatakan dulu. Kita harus menyambut dulu upaya baik. Ya, tapi kan ini negeri Indonesia. Kita tahu kan, makanya begitu saya baca, oh ini keren ini barang, ini jadi nih barang. Ray Dalio ya? Jadi nih barang. Jaminannya Ray Dalio. Ya, tapi begitu kita dalami ke belakang kemari, contoh diantaranya. Mereka diantaranya nanti dari uang yang 14.000 triliun itu kan disebutnya, di strategic thinking-nya itu mereka akan membuat strategi-strategi diantaranya dengan apa yang disebut sebagai data center, terus kemudian mobil listrik. Itu nggak pakai ini juga bisa, bro. Data center tuh Telkom aja bisa bikin. Ya kan? Kalau hanya data center aja gitu kan. Termasuk katakanlah SDM. Kita tetap beranggapan bahwa kalau memang mau mereka seperti yang di tempat lain, nggak kayak gini juga. Saya kebetulan 3,5 tahun hidup di Singapura. Temasek tuh nggak begitu juga. Jadi kan ini dia mau mencontoh Temasek. Iya, Temasek itu environment-nya sangat berbeda. Yang saya bilang pasarnya nggak kumuh banget. Dan orang-orangnya sangat trust di situ. Temasek itu dipimpin oleh menantunya Lee Kuan Yew, Madam Ho Ching. Madam Ho Ching itu memimpin Temasek sekian lama. Nggak ada kecurigaan itu tentang seperti yang sekarang ini. Sekarang ini kan adik keponakan seorang menteri senior aja ada di dalam. Orang curiga kan? Kenapa di Singapura? Itu menantu Lee Kuan Yew, itu istri Lee Hsien Loong, Madam Ho Ching itu memimpin Temasek. Nggak ada kecurigaan karena ada trust. Karena ada aturan yang dipatuhi. Ada jenjang karir, ada metode rekrutmennya, sama dengan waktu Lee Hsien Yang, anaknya lagi yang bintang berapa itu, angkatan darat mungkin ya, juga memimpin Singtel. Nggak ada jadi masalah. Pasar pasar tetap percaya bahwa ini meritokrasi, ya kan? Nah, Singapura tetap itu sistem meritokrasinya jalan. Iya, ya Singapura itu kan dibilangnya cuma dibangun dengan 3 kata, meritokrasi, honesty, dan flexibility. Dan dia konsisten. Konsisten di situ. Jadi ada kan biasa orang dia sebutkan tapi tidak konsisten. Seperti Indonesia kan, Indonesia juga menyebutkan meritokrasi. Itu yang saya bilang, saya khawatir Dalio akan salah satu pesan Dalio itu harus konsisten, Anda harus sustain. Terus saja gitu kan, itu cerita bagaimana dia ketulusan membangun sampai dia percaya ya, dipercayai orang gitu ya, kemudian meng-hedge banyak dana yang kemudian dia malah berpikir semakin besar dia bukan malah mikir untuk dirinya, bagaimana mengembalikan itu kepada yang menanam modal kan. Itu aja sudah beda pemikirannya gitu. Itu teorinya, ketulusannya ya. Jadi sekali lagi kita nggak mengatakan bahwa ini masih hopeless, tapi kalau saya lihat di negeri kita yang tahu pasarnya seperti apa. Apalagi Bunsot kan pernah di KPK ya. Tahu nih permainannya orang. Senior lebih tahu lah. Bunsot karena Bunsot ini kan telik sandi, jadi belakang layar dia tahu. Bedanya mungkin cara mengumpul koleksi dan menganalisisnya aja. Iya kan? Kalau saya potongan kecil kan bisa saya analisis jadi gede, dicari lagi gitu kan, gitu. Paling itu aja bedanya. Jadi itu kekhawatiran Bunsot ya. Bahwa ini kan begini. Apakah kemungkinan besar dia memasang Ray Dalio itu supaya sentimen pasar bisa menguat, trust bisa menguat dengan dipajanya Ray Dalio gitu? Apakah itu kira-kira atau apa itu? Atau akal-akalan atau apa? Iya, memang bisa jadi untuk menanamkan kepercayaan. Tetapi kan kalau kita umpamakan kembali lagi,
ada Pasar kemudian pasar yang kumuh, Oke. kemudian ada jualan di situ, terus Anda panggil seseorang supaya jadi penasehat pasar itu. Nah, pedagang di situ juga tahu kan, bahwa ini kumuh bukan karena bukan karena kemudian aturan yang nggak ada, bukan karena barangnya tidak bagus. Memang ada barang yang busuk, ada barang yang baik, ada barang yang jelek, bukan kemudian tidak diatur, tapi kan kumuhnya pasar itu karena perilaku kita. Yang hal ini ya tentu KKN gitu, kita nggak usah ragu tentang itu gitu. Itu yang udah diingatkan dari awal oleh Ray Dalio. Hari kedua dia hadir, dia mengingatkan itu. Penghambat utama itu adalah soal korupsi. Nah, kembali lagi, kalau memang kita bisa selesaikan ini, ya tentunya tidak akan jadi pepesan kosong. Kita yakin akan jadi pepesan yang berisi tentunya. Tetapi kalau kembali lagi ke lihat bagaimana terjadinya, waktu tanggal 24 itu kan, waktu mereka resmiin tanggal 24, itu kan pasar kirim signal sebenarnya. Small signal dikirim, nih hati-hati nih, ini jatuh sebenarnya waktu itu sedikit, tapi tidak sejatuh terakhir yang sampai hampir 15% itu ya. Gitu. Nah itu sebenarnya pasar ngirim signal, bahwa mereka nggak tuh happy juga tentang ini, mereka mencurigakan. Terus kemudian bagaimana teori-teori yang mereka sebut, ini sebenarnya gini kita nggak punya uang, yang penting itu kan cash. Terus kemudian bagaimana BUMN-BUMN yang berpusat kepada public service obligation itu gimana. Terus kemudian ada orang mengatakan kembali lagi, hati-hati dengan bank, jangan dimasukkan ke bank, karena bank ini ada sistemiknya yang sifatnya, kalau begitu ini nggak benar, orang akan narik lagi, dan lebih beresiko. Kan itu kan semua gambaran-gambaran secara teori yang saya bilang tadi, strategic thinkingnya tidak digunakan dengan baik gitu kan. Selain kemudian variabel-variabel yang memungkinkan ini tidak proven di ke depan itu gitu. Yang saya sebutkan di bagian tadi, contohnya uang ini mau dipakai apa, itu semua yang disebut-sebutkan itu bisa dikerjain sama yang lain gitu. Tetapi kalau mereka hanya mau pingin menjadi koordinator, uang itu dikumpulin, terus kita nanti gunakan kemana, ya kan? Itu juga akan bertentangan juga dengan teorinya apa yang disebut sebagai teori yang disebutnya jangan taruh telur di dalam satu keranjang yang sama gitu. Ray Dalio juga punya pemikiran itu, tapi ada sedikit pemikiran yang berbeda ya, dimodifikasi tentang resiko. Ini kan bicara resiko sebenarnya. Resikonya kan semakin besar nggak dengan ditempatkan di situ. Kalau lihat saya bilang bagaimana transparansi, accountability, kemudian conflict of interest, ya terus kemudian yang lain-lain itu kan saya mengatakan risikonya cukup tinggi di dalam bagaimana kita bisa mengelola 14.000 triliun yang besar seperti itu gitu bro. Apakah dia cuma berfungsi sebagai koordinator atau lebih jauh dari itu? Kalau lihat dari ininya kan nanti mereka akan menggunakan, umpamanya gini, ini ada uang 14.000 triliun nih. Terus ada orang yang mau mendirikan pabrik mobil tadi. Kan uangnya ngambil di bank lagi kan. Uang itu dikasih ke bank lagi. Udah aja bank yang tadi itu aja, ngapain mesti dikumpul sini terus balik lagi ke situ gitu loh. Jadi ribet. Ya kan ini bank-bank semua kan udah diajak masuk kan. Nah, makanya saya katakan kembali lagi, ide-ide besar ini diselesaikan dulu persoalan-persoalan kecil yang tali sepatu di kebun semangka tadi itu gitu loh. Dia menimbulkan kecurigaan. Oke, kalau dia menimbulkan kecurigaan karena bank-bank diajak masuk, apakah ini tidak berdampak nanti orang bisa melakukan rush? Itu yang disebutnya sistemik itu, yang dikhawatirkan tuh itu justru. Ketika ini nanti gagal, kan ini bank ketarik semua. Karena uangnya di situ kan. Itu yang mungkin ya saya bilang pentingnya bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan sistem yang baik, yang dilakukan di tempat lain. Yang di tempat lain itu banyak memang seperti ini, tetapi mereka tuh uangnya banyak gitu. Uang dari sumber alam dimasukin situ. Kalau di mana tuh, kalau di timur-timur ada sisa gas, mereka uang gas dimasukin di situ. Ini kan enggak, dia ngambil uang dari bank taruh situ. Ambil dari Telkom masukin situ. Bukan uang sisa. Iya, bukan uang hasil sisa, sebenarnya ada model lain. Kalau di Timur-Timur itu kan dia memang menyisahkan uang gitu. Iya, jadi uang sisa untuk mengamankan kalau terjadi krisis kan. Iya, jadi model berpikirnya yang menurut saya kita menghargai upaya ini dan mudah-mudahan ini berfungsi. Tetapi dari cara mereka mengesahkannya dari awal, termasuk waktu mengesahkan undang-undangnya, naskah akademiknya seperti apa, itu kan kita tahu prosesnya cuma berapa minggu kan. Sehingga itu menimbulkan yang saya bilang tadi itu, kalau membuat program-program besar, jangan menimbulkan kecurigaan. Nah ini yang mereka nggak masuk ke skenario di sana, dan mereka nggak juga belajar exit strateginya seperti apa, kalau begini kita harus ngomong apa. Nah kalau sekarang udah berapa lama nih, susunan pengurusnya udah dimasukkan, ya kan? Terus kemudian ada orang bekas koruptor masuk ke dalam, itu kan menimbulkan kecurigaan. Menimbulkan tidak terjadi trust. Bro, Ray Dalio dalam bukunya, saya lupa halaman, nanti lihat, itu salah satu diantaranya memesankan Anda tidak boleh bohong.
Oke. Anda tahu kan salah satu pengurus di situ yang pernah berbohong di Republik ini kan? Ya. Siapa itu? Tuh lihat aja situ. Ini Bung Saud sudah terlalu sopan, nggak mau gitu. Sudah bukan orang Batak. Baca buku Ray Dalio tuh. Anda nggak boleh bohong di situ. Bung Saud ini sudah jadi Baca buku Ray Dalio Principle tuh. Oke. Ini kan Jadi kalau makanya kita, saya bilang Ray Dalio ini cuma berapa hari, wah ini ngeri gua nih katanya. ini kan kalau kita ini kan bertentangan dengan apa yang kita baca di bukunya Redalio Ya, dengan Principle. apa yang terjadi sebenarnya di Danantara. Belum lagi kita bicara komposisi ya. Ya, Ada Taksin, orang yang sudah dinyatakan buron pernah ya di negaranya, Ya. melakukan porak-poranda ekonomi, korupsi lah, apa pencucian uang, itu kan banyak kejahatannya Taksin. Kok ditarik masuk ke dalam Danantara? Apakah ini justru nanti membuat sentimen pasar semakin tidak percaya? Kalau tidak percaya kan drop. Itu gimana itu cara membacanya? itu yang makanya saya bilang bagaimana sebenarnya menanamkan kepercayaan. Ini kan sekarang pasar kita dicurigain. Ya. Pasar yang kumuh itu dicurigain. Sekarang kita mau coba pasar itu bersih, tapi dengan cara-cara yang tidak bersih juga. Ya dimasukin orang kotor. Ya, itu kan agak sulit kita menjelaskan. Itu yang saya bilang dari awal itu udah paradoks gitu Ya. ya kan. Oke, kita pingin seseorang yang berada di sini di Danantara ini adalah orang yang worldwide, Bersih, ya? global. Bisa kemana-mana membantu kita mengundang investor Kayak segala Bung macam. Saud harusnya ditaruh di situ. Jangan Bung Abraham. Ya, terus, jadi ini akan mencederai ya Bung ya? Oh, beresiko, saya katakan resikonya. Dan ternyata kan hari ini meme-meme semua kan yang keluar Iya. kan? Itu meme itu orang Meme gila di sebenarnya. dunia maya bahwa katanya ini kok kita ini Mengimpor. mengimpor koruptor kan? Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang saya bilang tadi yang melakukan sesuatu tidak dengan apa namanya itu meminimize segala risiko yang mungkin muncul. Karena pasar itu kan framing. Ya kan? Pasar yang sederhana bisa juga berkembang kalau barangnya dijual baik, penjualnya juga baik, tidak juga tipu-tipu, kiloannya benar kayak gitu kan. Ini kan pasar itu ya pasar gitu loh. Kalau Kayak Anda etalase ya? Iya, etalase. Kalau Anda kumuh ya nggak bisa Anda bilang nanti tidak kumuh. Terus nggak bisa juga Anda bilang bahwa oh ini hanya global, ada global internasional yang bermain supaya Indonesia terpuruk. Nggak juga. Ngapain juga? Apa hubungannya yang ngurus pasar kita? Mereka juga ingin menanamkan investasi di sini. Tapi mereka nggak datang-datang. Kemudian kita bikin Danantara supaya mereka datang. Pada bagian lain mereka juga tahu bagaimana kita menata pasar kita kan gitu. Jadi contoh lagi ya, di dalam undang-undang Undang-Undang nomor 1 2025 ini ada 21. di situ nomor 1 2025 itu menyebutkan ada menyinggung apa yang disebut ESG di dalam melaksanakannya. ESG itu adalah environment, baru kemudian social governance, ya kan? Apa kita sudah mengacu dengan environment yang baik? Contoh kemarin itulah ya pagar laut segala macam itu kan bicara environment itu kan. Terus bicara sosial kita kayak gimana sekarang? Itu di stated juga di undang ini. Terus baru kita bicara governance. Kalau Anda bicara governance di banyak tempat saya katakan Anda harus bicara yang bersifat transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, kemudian fairness, baru anti korupsi kan. Nah ini Anda jalankan nggak yang namanya ESG tadi dengan baik dan benar? Transparan. Dalam buat undang-undangnya kita udah mulai curiga kan gitu kan. Dari awal dibuatnya itu nggak ada diskusi yang menarik. Terus kemudian ribut lagi sekarang lagi di GR tentang bahwa kerugian negara bukanlah apa yang disebut sebagai BUMN ya kan? BUMN itu kerugian negara itu tidak dihitung sebagai kerugian negara. Itu kan menimbulkan kontroversi yang cukup banyak kalau kita urut 1 sampai 20 sampai 50 ketemu bahwa akhirnya bukan menanamkan kepercayaan gitu, Bro. Iya, karena kan ini menarik undang-undang tadi kan di dalam undang-undang BUMN-nya di situ bahwa strukturnya itu dan antara itu bukanlah sebagai lembaga penyelenggara negara kan, itu yang sekarang di GR kan. Tapi terlepas daripada itu kita lagi berpikir nih, itu gimana tuh ya aset-aset negara yang berada di dalamnya. Kalau disebutkan bukan sebagai penyelenggara negara, berarti aset-aset itu bukan aset-aset negara. Ini kan berbahaya juga ya, Bung Saud, kalau menurut Anda ya, kalau dia state di dalam undang-undang itu ya. Iya, yang tertulis dengan yang dinyatakan kan begini. Kalau kita mau, ini kan undang-undang sebenarnya kan sedikit undang-undang Danantara kayak omnibus law di bidang ini investasi itu. Dia membicarakan juga undang-undang yang lain yang terkait langsung dengan itu kan. Dia satukan. Iya, disatukan termasuk mulai dari Undang-Undang 45 tentang
bahwa ekonomi harus efektif dan efisien, bahwa itu pasar kan Ya. begitu. Ekonomi efektif efisien itu kan pasar. Terus kemudian mereka juga menyebut tentang bagaimana sebenarnya strukturnya di situ ada BPK, KPK dan semua. Di dalam struktur kan ada disebut Ya. tuh yang beredar Sebagai beberapa hari pengawas. ini. Ya, sebagai pengawas. Tapi pada bagian lain kan dia mengatakan bukan kerugian negara kan Ya, gitu. ya. Dan itu nggak ada itu kan kontroversi, Pak. Iya. Nah, makanya saya bilang kita nggak boleh mengatakan ini pepesan kosong, tapi potensi untuk jadi pepesan kosong itu tinggi. Atau dia sengaja buat aturan begitu supaya bisa merampok di dalam. Macam-macam penilaian orang. Jangan salahkan juga Bung Abraham kalau pikir begitu, karena ini kan ketidakpastian yang sekarang muncul. Karena kan dia bilang bukan penyelenggara negara. Ya itulah yang saya bilang kan, hukum kita itu kan tadinya kan hukum itu dibuat untuk pasti, untuk berguna. Ini menjadi tidak pasti. Ini kan menjadi tidak pasti, Oke. berguna apa tidak, terus bermanfaat. Nah, itu yang menurut saya ini yang harus kita ajak baik-baik. Kalau beberapa orang bilang ini udah dilahirkan, udah oke, jangan don't kill the baby, we taking care of the baby gitu ya. Kita dorong supaya dia tumbuh gitu, oke. Tetapi banyak sejumlah resiko-resiko yang memungkinkan bayi yang lahir cacat ini menimbulkan banyak kemungkinan-kemungkinan bagaimana untuk kemudian mimpi-mimpi besar tadi itu seperti yang dilakukan oleh Tamasek. Tamasek kita sudah jelaskan tadi, environment sangat beda. Ya, meritokrasi, terus kemudian honesty dan kemudian yang lain dilakukan di sana. Di sini kan masih jauh dari seperti itu. Yang diucapkan lain berbeda. Itu yang saya bilang tadi, kalau mau baca bukunya, prinsipalnya di Ray Dalio itu jelas itu. Anda nggak boleh bohong di situ. Jadi berarti Ray Dalio ini sebentar lagi angkat kaki ya? Dugaan saya agak lama dia. Oke. Berat ini katanya. Oke, kita tunggu. Bung Saud, sebenarnya kira-kira apa target sasaran yang ingin dituju ini? Kalau kita melihat komposisi pengurus Danantara yang sekarang terdiri dari orang-orang yang menurut tadi Bung Saud itu ada orang bermasalah dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa tetap dia memaksakan itu? Belum lagi kalau kita lihat taksin apa dimasukkan. Padahal kan ini harus ada kepercayaan publik sehingga ada trust ya. Membuat sentimen pasar semakin bagus. Ini kok dia udah tahu orang bermasalah tetap dimasukkan. Ini kira-kira ada apa Bung Saud? Saya kembali lagi ke bukunya Ray Dalio. Oke, Di halaman lain dia mengatakan, kepada orang, jangan taruhkan risiko Anda kepada orang-orang yang tidak jujur. Jangan Anda pertaruhkan risiko Anda di tempat-tempat orang yang tidak jujur. Jadi sudah ingatkan ya? Anda tidak boleh kompromi di situ gitu. Jadi jangan spekulasi ya. Yes. Gitu ya. Jangan spekulasi taruh orang itu. Orang ini kan melihat Ray Dalio ini karena dia bisa mengelola sampai sekian ribu US dollar, juta dolar gitu ya. Orang nggak ngelihat bagaimana dia menyusun itu mulai dari awal terus konsisten, nggak ujuk-ujuk seperti sekarang. Oke, orang akan bilang, ya kita juga begitu. Ini nanti untuk presiden kedua, presiden ketiga, habis presiden ini presiden ke-7 lah, 8 dan untuk presiden ke-9. Belum tentu juga kan kalau umpamanya orang melihatnya itu tidak diperbaiki. Ketika Anda menjabat di sini kan Anda memperbaiki sistemnya supaya kemudian mereka sustain. Kalau Anda di sini menatanya tidak sustainable dengan nilai-nilai yang ada di dalam bisnis, bahwa bisnis itu adalah trust, bahwa bisnis itu adalah sustainability, bahwa bisnis itu adalah win to win, yang di bukunya siapa tuh yang Stephen Covey itu. Itu kan susah kalau kita jalankan gitu loh. Nah, makanya sekali lagi, kita hanya bisa mengatakan, kita tunggu saja, kita percaya, karena ini kebijakan. Kalaupun Anda di sana, kalaupun Anda di istana, Anda harus buat kebijakan, ya enggak? Tapi kalau kebijakan Anda menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, hanya kemudian sangat syarat oleh konflik of interest, berarti inefisien, which is itu bertentangan dengan teori ekonomi yang kita ketahui, gitu. Iya, karena kan menarik tuh tadi, kalau kita melihat di undang-undang yang tahun 25 ya, tentang regulator, dan tidak boleh menjadi eksekutor ya. Iya. Itu di pembukaan itu di halaman 1 tuh. Maksudnya kenapa menarik bahwa ternyata kan tidak konsisten. Ya, karena kita lihat ada menteri juga masuk di dalamnya. Kemudian belum tadi yang Pak Saud bilang ada orang yang jelas-jelas punya masalah tetap ditaruh di dalam. Ya. Belum lagi nih kalau kita cerita nih Jokowi kan sudah dianugerah itu oleh OCCRP, itu kan juga harus dipertimbangkan kan? Kira-kira begitu, Bung Saud ya? Oh iya, totally. Kenapa nggak dipertimbangkan itu sama sekali? Jadi ya kita kan nggak didengar, tapi Ray Dalio udah ngomong. Dia udah ngomong, jangan-jangan ini hambatannya adalah korupsi Indonesia ini. Nah sekarang kita mau menata itu nggak? Kalau saya bilang, kalau memang kemarin ini pun katakanlah tanpa Danantara, kemudian kita perbaiki semua iklim investasi dan kemudian quote and quote akhlaknya BUMN versi
Akhlak ya. versi siapa tuh? Versi menteri yang sekarang nih kan. Si Kan Erik. dia kan ngeluarin apa itu tagline akhlak gitu kalau mereka jalankan. Kalau umpamanya tanpa itu pun kita lakukan, tanpa katakanlah tanpa Danantara ini, kalau dilakukan dengan penataan efisiensi audit yang baik, ya kan, itu semuanya akan jalan gitu loh, akan muncul daya saing, kompetitifnya dan seterusnya gitu. Oke, yang menarik tadi kalau kita lihat di pembukaan itu ya tentang Undang-Undang 25 itu ya, bahwa nggak boleh ada rangkap-rangkap antara regulator dan eksekutor atau operator. Itu kan sebenarnya yang diingatkan itu tentang harus kita memastikan terjadinya zero konflik kepentingan. Kan gitu kan sebenarnya? Ya, itu yang paling sulit. Tapi kan dengan kita lihat struktur yang ada, justru kita bisa memastikan nih secara dini Bung Saud bahwa dengan komposisi struktur ini pasti akan terjadi yang namanya konflik kepentingan. Itu gimana tuh? Ya, itu kembali lagi Pak. Sekali lagi kita perlu penegasan bahwa Bung Abraham juga punya pemikiran bahwa kita bukan tidak menyukai ini loh. Iya. Ini barang udah lahir, ini nggak mungkin lagi ini. Cuman bagaimana kemudian kita meminimalisir semua potensi-potensi konflik of interest. Iya. Ya kan, bagaimana kemudian politisasi tidak ikut di dalam. Tolong jelaskan bahwa nggak ada kaitan dengan politisasi. Udah jelas CEO-nya siapa, CIO-nya siapa, penasihatnya siapa, itu semua kan punya potensi konflik of interest. Ya. Kenapa nggak orang-orang yang profesional benar direkrut yang kemudian katakanlah poin-poin tertentu ya Pak, di bagian bawah itu kita nggak lihat tuh ya siapa-siapa, kita nggak pernah mendalam itu kan, kita yang melihatnya di atasnya itu. Mulai dari BUMN di sini, ada BPK di sini, terus ada 2 presiden di sini, terus ada Ray Dalio dan siapa di bawah sini, Taksin segala macam. Yang di bawah ini kita nggak tahu, mungkin orang-orang profesional. Tapi orang-orang di bawah ini kan untuk Indonesia kan, di diskusi kita sebelumnya kan selalu dalam kalau kita diaudit kata bapak itu kan susah kan kita kan kan selalu muncul kayak gitu. Kalau yang di bawah ini hanya bilang kata bapak itu ya ini yang kan nggak diterima oleh Ray Dalio sendiri. Ray Dalio sendiri sudah menjelaskan bahwa Anda harus memegang integriti, orang-orang yang pembohong itu harus keluar dan Anda harus tegar dengan menanamkan resiko di tempat-tempat yang kemungkinan ada orang berbohong di situ. Ini menjadi lebih penegasan, tapi mungkin bisa jadi saya taruh Ray Dalio di situ kalau saya presiden mungkin supaya orang-orang yang ngerti itu ikutin apa kata dia gitu. Tapi kan Ray Dalio itu orang sendirian. Edian kan day by day-nya siapa? Emang dia menungguin di situ yang tanda tangan, yang main di mana, siapa yang meng-approve kalau memang ada proyek sekian triliun segala macam. Dia nggak mungkin kontrol itu kan? Nggak mungkin lah Pak, dan itu bukan posisi dia juga gitu. Yeah. Tapi bagaimana Ray Dalio bisa menginspirasi itu betul. Tapi saya pikir dia nanti akan ditanya juga setelah beberapa bulan ini berjalan, bagaimana investasinya, bagaimana barang pasar ini, apakah hidup, apa kemudian cita-citanya bikin mobil nasional, kemudian mobil baterai, kemudian tadi disebutnya itu seperti data center yang saya bilang itu Telkom aja bisa kalau data center aja, nggak perlu pakai Danantara kayak begini. Atau kalau kita mau nanam nanam jagung supaya lebih efisien gitu ya kan. Nggak perlu orang pertanian banyak jago juga di situ kalau benar, asal memilih lahan yang benar aja kan gitu kan. Jadi uang itu mau dipakai kemana itu menarik buat pertanyaan kita sebenarnya. Jadi yang menurut Bung Saud sebenarnya yang kita harus lihat duit ini mau dikemanakan? Itu kira-kira. Dan mau diapakan? At the end uang itu Anda harus putar, harus create return katanya kan gitu, menciptakan balik sebagaimana Ray Dalio bisa naik karena dia meng-create sebuah nilai kan, sehingga kemudian orang percaya uang kita kasihkan ke dia aja, dia yang ngembangin, dia mempelajarin semuanya, sehingga kemudian membalik. Bahkan beberapa orang yang merasa uang itu mau dikembalikan, saking percaya sama Ray Dalio, gua ambil, lu putar aja duitnya lagi gitu. Nanti terakhir baru gua ambil. Sampai kayak gitu posisinya Bridgewater nama company-nya dia itu disebutkan dalam bukunya dia. Jadi sekali lagi kita tidak mengatakan bahwa ini berpotensi kosong, tapi kalau tidak ditata dengan secara transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan dan fairness, you may say that this one is only pepesan kosong, man. Yes. Absolutely. Oke, jadi kalau begitu menurut Bung Saud nih, apa sebenarnya yang harus dilakukan nih supaya kekhawatiran kita ini, kan tadi you bilang Ray Dalio saja sudah memastikan jangan spekulasi menempatkan kayak gitu. Jangan spekulasi menempatkan orang. Ini kan bukan spekulasi, sudah jelas-jelas tahu. Maksudnya kan dia udah ingatkan, tapi kenapa tetap dijalankan tuh?
Ya, itu kembali lagi karena memang dari awal ada satu mimpi-mimpi besar. Mimpi-mimpi besar itu mimpi-mimpi orang tua, mimpi-mimpi kakek kita dulu, mimpi-mimpi bapak kita dulu bahwa akan ada melakukan sebuah pada suatu sovereign wealth fund yang disebutnya itu bahwa SWF itu mirip seperti yang dilakukan Lee Kuan Yew dengan anak-anaknya kan gitu ya. Pada bagian lain mereka lupa Lee Kuan Yew itu menetapkan detail aturan di negara itu sampai sedetail mungkin, ya kan. Kita nggak bisa mengatakan pidana itu diukur dari besar kecilnya, enggak. Rp1 aja selalu jadi masalah di CPIB-nya Singapura dan seterusnya. Kita kan sekarang jiwa permisif itu masih sering terjadi. Termasuk umpamanya permisif kalau kita tanya, oh dia kemarin kan master campaign waktu saya jadi presiden, boleh dong saya jadikan CEO. Itu nggak bisa kayak begitu. Itu nggak ada pertimbangan-pertimbangan. Oh enggak, memang dia profesional kok, dia lama di sana gitu. Apa betul? Masih ada orang lain juga yang lebih profesional. Yang saya bilang kembali lagi, kalau kita bicara strategic thinking, minimalisir semua persoalan-persoalan yang memungkinkan orang melihat ini menjadi curiga. Ini persoalan negeri kita ini soal kepercayaan, bro. Soal trust ya? Yes, itu persoalan utama. Bagaimana mengembalikan kepercayaan ini, bahwa sebenarnya apa yang kita ciptakan ini akan menciptakan return atau pengembalian yang cepat, efektif, efisien. Ya kalaupun ada tapi tidak efektif, tidak efisien, untuk apa? Itu teori ekonomi mana yang Anda mau pakai, kan gitu kan? Dan pasar juga sangat ditentukan oleh kepercayaan ya? Oh ya, itu yang terjadi. Dan kemarin kan sudah kita lihat jatuhnya itu, nggak usah kita bahas lah. Orang-orang pasar yang membahas itu. Tapi kita hanya bisa mengatakan filosofi yang sederhananya, pasar yang kumuh itu ya akan menghasilkan investasi yang kumuh tentunya kayak gitu. Oke, saya bisa tangkap nih. Berarti kan Bu Unsad bilang ini sudah 4 kali ulang-ulang pasar yang kumuh. Jadi berarti ibaratnya Danantara ini ada semacam pasar yang tidak bersih, kumuh, tapi dicoba menempatkan orang-orang yang bersih seperti Redalio. Tapi ya, tapi masih ditemani orang yang tidak bersih seperti Thaksin. Nah ini apa yang kita mau bilang nih? Ya itu makanya kembali lagi, kalau kita mau bicara bagaimana sebenarnya membangun perkembangan ekonomi dalam pengertian bagaimana memutar rupiah, bagaimana memutar investasi, dia menjadi makin besar, kan begitu ya. Okay. Kan bagaimana juga bicara tidak hanya di lokal tapi juga bicara di global. Kita juga harus menjadi mimpi-mimpi besar jadi global player itu kan ada. Sama dengan Pak Masek banyak di luar negeri, tidak hanya di negaranya. Oke lah, karena negara kita besar, kita membangun nuklir aja nanti mau katakan di Pulau Jawa supaya kita bisa menghilangkan ketergantungan terhadap batu bara dengan energi alternatif dan seterusnya. Bisa saja, tapi kita udah bisa membayangkan nuklir yang mau dibangun itu konflik interestnya pasti tinggi itu. Karena jaminan-jaminan untuk kemudian uang itu digunakan untuk tidak pada kelompoknya, bisnis itu kan begitu Pak. Bisnis itu kan Anda harus melakukan treatment yang sama. Itu sebabnya pengadaan barang ada yang disebutnya badan yang pengadaan barang itu sehingga kemudian dilakukan dengan baik kan gitu. Jadi sekali lagi bukan persoalannya kembali lagi bahwa modal ini kemudian diputar tidak efektif, tidak efisien. Tapi kita sudah mulai melihat untuk tipikal Indonesia, bisnis yang dilakukan dengan fairness tadi itu yang saya bilang di bagian depan, itu kan tidak dilakukan secara baik. Kalau fairness itu muncul, pasar modal kemarin nggak jatuh, Pak. IHSG nggak jatuh. Oh iya dong, IHSG nggak seperti itu. Itu kan strong signal yang mereka pikir, oh itu dipengaruhi oleh luar untuk bikin ekonomi kita. Enggak juga, orang juga pingin nanam duit di mana-mana, yang penting gua untung kan gitu. Ada urusan apa? Ada urusan itu kan gitu. Jadi sekali lagi itu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menyelimuti di balik ini, apakah kita bisa menciptakan sebuah nilai tambah yang besar di dalam proses bisnis selanjutnya. Oke, Bu Unsad, belum lagi kalau kita bicara tentang salary ya, gaji personil, Dewan Penasehat akan itu kan standarnya dolar ya, apalagi kalau Redalio yang hadir di situ. Kan nggak mungkin Redalio nggak dibayar kan? Iya dong. Kan? Iya. Berarti kan kalau Dewan Penasehat saja sudah tinggi gitu kan pasti di bawahnya nggak boleh terlalu jauh kan? Karena kan secara struktur yang jauh lebih tinggi itu harusnya kan para operator kan? Para pelaksana kan? Pasti kan lebih tinggi juga. Itu kan dolar semua. Apakah menurut Bu Unsad justru dari salary ya, dari gaji yang begitu fantastik yang ada di personil Danantara ini semakin
mengkhawatirkan kita bahwa jangan-jangan nanti dana yang ada di sana itu justru lebih banyak terserap untuk membayar belanja gaji aja, membayar gaji mereka yang ada di pengurus-pengurus Danantara itu. Nah itu makanya kan gini, kita berpikiran begini, Pak. Kalau memang, saya kan sudah memulai berdiskusi di depan. Kalau memang kita hanya membangun data center, kalau hanya kita mau pengen mobil, katakan uang itu mau dipakai itu, kita mau cari lagi, apa yang mau dipakai apa ini? Mau bikin satelit, mau bikin roket. Mobil nasional. Katakanlah apa, mimpi yang mereka mau dihasilkan oleh yang paling tinggi apalah. Dalam pikiran saya, nuklir. Kalau pikiran saya nuklir, PLTN, pembangkit tenaga nuklir. Pikiran saya loh ya. Mungkin dalam pikiran orang lain mobil, pikiran orang lain tuh ketahanan pangan gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ada saat ini di dalam negeri. Dan bisa dilakukan BUMN tertentu. Yes, saya udah bilang data center, kalau yang bangun data center kasih sama Telkom 3 hari selesai itu, dibuat banyak ahlinya di sana. Kalau mau bicara data center gitu ya. Kalau katanya ini menjadi sebuah data center ke depan itu akan menjadi persaingan, AI akan pakai data center segala macam ya kan. Cukup Telkom dikasih. Nah, sekarang Anda panggil orang, dikasih uang gede, ini inefisien, kerugian, atau kita kan belum bicara keadilan loh. Ya kan? Ini kan inefisien sebenarnya kalau itu dibuat kan. Jadi dengan gaji besar ini sebenarnya terjadi inefisiensi. Oh ya jelas dong Pak. Kan sementara itu bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam negeri kalau memang, atau dikatakan di unit-unit yang sudah ada selama ini. Itu sebabnya makanya kita dalam kaitan bicara yang disebut cara berpikir strategik, itu nggak gampang sebenarnya. Sesederhana kita bikin, kita punya uang, kita jadikan ini. Karena ikutan-ikutannya kan ada itu namanya keadilan, jenjang karir, terus kemudian BUMN yang sudah ada mau digimanakan, terus kemudian bagaimana keadilannya, bagaimana kesejahteraannya. Ya kan persoalannya kembali lagi. Banyak indikatornya. Banyak indikatornya. Di antaranya kan tujuan kita di Undang-Undang 45 itu kan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Makanya saya bilang daripada bicara-bicara Danantara ini, Pak, Anda tahu nggak, kalau pergi ke rumah sakit BPJS, itu pasien mulai dari jam 4 udah nunggu di rumah sakit loh. Kasihan. Tapi nanti dokternya kadang-kadang datang jam 9, jam 10. Entah kurang dokter, entah karena rumah sakit. Makanya saya bilang, kalau kita bicara kewajiban negara dengan uang yang ada sekarang itu, sebenarnya kan kita ini memberi kesejahteraan kepada rakyat kita, daripada sekedar mau bicara yang tinggi-tinggi, tetapi kemudian itu nanti kita tahu itu berpotensi untuk jadi kosong gitu kan. Masih banyak yang lebih prioritas. Sama dengan makan siang bergizi gratis. Itu kan saya melihat itu kan kalau gas akhirnya di knalpot, subsidi itu loh. Makanan ini habisnya di lubang ini juga kan. Jadi ada prioritas-prioritas lain yang sebenarnya harus kita lakukan untuk kemudian kan salah satu ini kan kita perlu banyak uang nih. Kita perlu putar supaya kita bisa ngasih makan gratis. Kenapa nggak makan gratis itu dihentikan gitu? Yang masih makan anak-anak itu ya bapaknya. Emangnya saya dapat ngerampok Pak ngasih makan anak saya? Enggak kan? Saya bekerja untuk ngasih makan anak saya. Tapi ketika kerjaan saya nggak ada, atau karena jenjang karir saya nggak ada, waktu kemudian mau seleksi, saya nggak punya backing, kemudian saya nggak menjadi seseorang. Nggak punya ordal. Nggak punya ordal. Itu yang harus dibereskan sebenarnya oleh Prabowo. Jadi makanya saya bilang sekarang ini business as usual masih terjadi di Republik ini. Yang menurut saya itu yang harus dibereskan dulu. Rekrutmen orang, jenjang karir. Sekarang orang ribut di Undang-Undang TNI, ini Undang-Undang Polri. Itu kan business as usual. Yang dibicarakan tuh karir orang. Oke lah, ada dibicarakan di situ perlindungan terhadap polisi, perlindungan terhadap terlalu personal ya? Terlalu personal. Padahal yang lebih strategik adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Baca lagi itu konsepnya. Tapi apakah itu indikasi yang di ke arah sana itu dilakukan? Enggak. Detail-detail bahwa tugas kita digaji untuk melayani rakyat, itu nggak nampak di situ. Kita hanya bicara yang besar-besar. Yang besar-besar ini ada 14.000 triliun, mau kita gali, mau kita gunakan. Sementara orang di puskesmas, di rumah sakit masih kayak begitu. Sebenarnya itu yang harus lebih dulu. Itu yang lebih prioritas. Katakanlah kalau umpamanya kita pingin menolong orang yang nggak sekolah, gampang kok, tinggal transfer aja. Anak itu masih pengangguran di pinggir jalan. Iya kan? Nggak punya semua juga harus ditangani gitu. Jadi saya mengatakan ada kepanikan karena uang kita yang masih terbatas itu. Cash kita masih terbatas, cash flow kita masih rendah, pinjaman masih tinggi, mengembalikan masih tinggi. Kemudian kumpul supaya kita kemudian bisa membuat sesuatu. Which is itu betul dilakukan kalau memang mau, tapi itu sangat bertentangan dengan yang dilakukan di negara lain, nggak seperti itu gitu. Oke, jadi ada semacam kepanikan ya sebenarnya sehingga
muncullah ide-ide semacam Danantara ini. Iya, jadi kayak panacea aja, Pak. Jadi obat yang untuk kayak menyembuhkan bahwa kita kita nggak mengatakan ini bakal tidak selesai. Kita berharap, karena udah tanggung jawab loh. Karena dilahirkan baby itu, Anda harus tanggung jawab. Tunjukkan, create return dong Anda. What is the value that you want to create gitu. Ya, Bapak itu pertumbuhan ekonomi 8% dan seterusnya tadi itu. Tapi kan kita kemarin diskusi di tempat ini, tumbuh ekonomi 8%, indeks persepsi korupsi itu harus 60. Kembalikan undang-undang KPK. Jadi kalau IPK mau bagus, kembali ke undang-undang KPK, terus tahan adili presiden seperti Malaysia kan diadili Perdana Menteri. Tetap gitu. IPK-nya naik. Kira-kira begitu. Ada itu strong message ke pasar kan? Kamu nggak bisa teriak-teriak di pasar kan, tapi mana actingnya mana gitu. Bahwa Anda sekarang sedang menciptakan pasar yang adil, pasar yang kompetitif, pasar yang memungkinkan kita juga memperoleh keuntungan. Kalau pasalnya masih KKN, Anda nggak akan bisa selesaikan persoalan ini, Pak. Jadi sekali lagi, kita tidak skeptik tentang ini, tapi ada variabel-variabel lain yang Anda harus bereskan lebih dulu dalam hal ini KKN-nya. Gitu. Berarti variabelnya dulu yang harus dipenuhi ya. Salah satunya misalnya gini, Anda bilang, tadi ada bicara bahwa kalau kepercayaan publik itu bisa kembali, IPK harus diperbaiki. Dan cara memperbaiki IPK itu bukan slogan. Bukan omon-omon bahwa koruptor kita buru di Antartika, bukan itu kan? Terus dipenjarakan dikelilingi oleh ikan hiu gitu. Bukan itu kan? Tapi harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata seperti yang dilakukan Malaysia mengadili Perdana Menterinya. Kira-kira itu harus jadi. Itu proven itu. Itu terbukti bahwa Anda memang konsis terhadap apa yang Anda ucapkan dan Anda konsis terhadap apa yang disebut sebagai hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat yang pernah kita diskusikan di sini kan itu. Jadi salah satu IPK Malaysia naik itu gara-gara dia berhasil mengadili Najib. Paling tidak itu mengirimkan pasar, kan ini kan mengirimkan sinyal ke pasar bahwa mereka menanamkan kepercayaan. Jadi ada bahwa trust negeri kami ada, bukan malah Anda masukkan di dalam Danantara itu kontroversi Pak, kontroversi itu. Menarik nih apa itu yang saya bilang tadi. Udah jelas pesannya, ketika Anda lewat di kebun semangka, jangan perbaiki tali sepatu. Pasti pemilik sepatu, curiga orang kan. Padahal memang kita hanya memperbaiki tali sepatu, tulus kita memperbaiki negeri ini dengan Danantara. Tapi ada kecurigaan-kecurigaan di dalam gitu yang membuat pasar menjadi noisy. Jadi supaya pasar tidak noisy, pasar bisa percaya, maka harus menghilangkan kecurigaan. Iya dong. Variabel-variabel kecurigaan itu harus dieliminasi. Salah satu variabel-variabel kecurigaan itu misalnya adanya Pak Jokowi di dalam kepengurusan. Di dalam struktur. Itu salah satu ya. Ada Taksin. Itu yang harus dihilangkan. Itu yang paling nyata masih kita belum lihat dari yang lain-lainnya ya. Yang di lain masih ada. Siapa lagi? Di beberapa di ini loh yang berbau belakang politik yang gitu ya. Terus berbau konflik kepentingan. Ya, bau KKN dan seterusnya itu kan. Enggak orang pintar banyak kok di Indonesia. Jadi kalau pintar dan berintegritas loh bro. Jadi kalau dalilnya maksudnya kita masukkan orang ini karena dia profesional, masih ada orang profesional lain yang punya integritas yang pantas masuk, kira-kira gitu. Di dalam dan di luar negeri. Kalau memang kita mau tadi kita supaya pasar global kita cepat respon ya. Karena ini mungkin taksi ini lama di luar negeri katanya waktu melarikan diri kan. Iya tapi kan dia keberadaannya negatif, bukan soal luar negeri. Jangan lu tanya gua. Kalau makanya saya bilang masih banyak orang umpamanya dari New York Stock Exchange gitu ya, dari mana, dari Inggris segala macam. Atau misalnya si Elon Musk yang dipasangkan itu masih lumayan percaya kan? Ya, tapi kenapa taksi? Tapi Elon Musk saya nggak mau ke sini. Lu pasar lu kumuh, ngapain gua datang? Pasti dia bilang gitu kan. Tapi si Anu mau, siapa tadi? Ray Dalio. Ya, mungkin kan kita beda kan. Karena orang ini memang kalau kita bicara dari baca buku itu, emang ada value yang berbeda di dia. Ini kayak sebenarnya kayak cara pikirnya itu kayak misionaris kulihat dia tuh. Dia berpikir tuh mengenai kebaikan, kebenaran, dia berpikir dia ingin memperbaiki Indonesia. Iya, bisa jadi. Tapi mungkin kalau kita tetap kumuh, mungkin dia lama-lama balik juga. Jadi kalau Anda berpikir kalau keberadaan dia dengan maksud dia ingin memperbaiki Indonesia, itu akan nggak mungkin dia bisa lakukan. Dalam situasi yang seperti sekarang, makanya strong message hari pertama itu ini sentimen pasar negatif. Indeks persepsi korupsi 37 itu nggak gampang, bro. Iya, itu image jelek ya? Jelek banget gitu. Dia nggak mungkin nggak tahu, Kan dia udah lihat itu tipe ke Indonesia. Iya pasti. Dia mungkin dia nggak tahu. Tapi saya bilang, ini tantangan buat saya. Karena memang di tulisan lain juga dia selalu dia pingin berubah gitu. Dia pingin. Jadi bisa jadi mungkin pemikiran dia
Jadi dia ini pasarnya. kayak pastor ya, ingin memperbaiki. Iya, kayak bisa jadi, bisa Oke, jadi. gitu. Karena dari bukunya itu kebanyakan pesan-pesan kayak berbau agama sebenarnya. Pesan moral ya. Pesan moral kebanyakan. Pesan-pesan religius. Integrity, orang bohong jangan dipelihara, gitu. Ada. Oke, Bung Saud. Menarik nih perbincangan. Apa yang paling penting nih Bung Saud sampaikan nih? Iya, kepada Pak Prabowo ini Bapak udah lahirkan, ya jalankan aja baby itu di care ya supaya baby itu sehat, berlari Bukan bayi ini prematur. Iya, tapi kan udah lahir mau gimana lagi gitu loh oke, kan. gitu. Ya kita tinggal nanti bagaimana supaya yang taking care of the baby itu yang nggak benar-benar ya disingkir-singkirin aja gitu. Singkir ya. Kalau Jadi nggak berarti noisy. menurut Anda ini kalau saya pakai kata-kata Anda yang nggak benar disingkir, berarti Pak Jokowi harus dikeluarin. Kalau pasar menilainya Enggak, sejauh ini bukan. Bung Saud kan sebagai mantan pimpinan KPK. Oh iyalah, Tahu, itu kan kemarin kan Bro juga ngelaporkan juga kan. Wah, hebat ini. Kan ngelaporkan. Lempar-lempar nih Bung Saud. Kita berdua ngelaporkan Oke, kan. jadi waktu harus itu. dia keluarin ya. Iya. Oke, kita sepakat ya. Karena itu tadi, Iya. jangan menimbulkan kecurigaan. Oke. Pepatah tuanya, Oke. jangan buat sesuatu yang aneh-aneh Iya. ketika kamu jalan di kebun semangka. Nanti diteriakin sama orang. Oke. Ya, di masyarakat lagi teriakin. Hari ini meme-meme banyak bergerak kan. Iya, taksin apa ya. Ya, jadi sekali lagi ada banyak-banyak yang kita harus baby ini kita pelihara. Oke, Hopefully kita rawat ya. Hopefully we will become like a Singapore, siapapun kayak mana gitu ya. Berarti kita rawat ya. Iya dirawat, tetapi ada banyak sejumlah yang Anda harus bebaskan. Treatmentnya, terus kemudian antibiotiknya kayak gimana supaya dia tumbuh sehat, terus di exercise dan jangan berpikir kecepatannya langsung lari 20 km per jam, enggak. Oke. Pelan-pelan. Ray Dalio juga begitu, terus dia begitu, nggak ada tuh langsung mencelat gitu mengerjakan sekalian banyak hal gitu. Katakanlah kalau hari ini mau dibangun, pokoknya kita mau bikin PLTN, itu kan PLTN-nya lama supaya kemudian harga batu bara kita bisa karena kalau komit dengan undang-undang tadi itu, di situ ada ngomong ESG loh. Iya, iya. Ya kan, undang-undang Iya, baca paham, lagi paham, tuh. iya. Environment, Betul, social betul. governance, kemudian ya oke, kita menjaga environment, kita ganti jadi energi yang lebih sustain gitu ya. PLTN itu kan lama berapa tahun, belum tentu bisa jadi juga presiden ke-11 nanti baru jadi atau presiden ke-10 atau presiden ke-9 gitu. Tapi yang paling penting adalah baby ini tumbuh terus dan kita harus jaga itu, tapi please sekali lagi yang paling tinggi risikonya adalah KKN-nya. Ini kita udah ingatkan, jangan tersinggung kalau kita bilang begitu. Karena indeks persepsi korupsi 34 itu nggak gampang untuk naikkannya. Malaysia harus mengorbankan bekas Perdana Menterinya untuk kemudian dia naik indeks persepsi 50 kan. Nah itu yang paling penting saya pikir, Bro. Luar biasa nih apa yang disampaikan Bung Saud, mengulang-ulang terus kekagumannya terhadap Ray Dalio. Mudah-mudahan Ray Dalio bisa membuat pasar kumuh Dan ini betah menjadi di bersih. Indonesia, dan betah di Karena Indonesia. kalau tidak, Bung Saud akan kecewa terhadap Ray Dalio. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.